menuntut ilmu, berniat itikaf di dalam ini masjid dengan lapas niat nawaitu an a'takifa fi hajal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat dalam ini masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama menyimak kajian tauhid yang akan dibacakan oleh guru kita. Kepada beliau dipersilahkan. Falnaupa tafadhal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah sallim alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma ila akhiril ayat. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ay ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarram wal muhtaram, para ulama, para zu'ama dan guru-guru agama, serta para habaib di lingkungan Masjid As-Samadiyah yang selalu dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu, majelis salat subuh dan majelis ilmu pengetahuan yang berbahagia, patut kita bersyukur kalau di kesempatan subuh ini dapat kita iktikaf di masjid. Patut kita bersyukur kalau di subuh ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Dan patut kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa meletakkan diri kita di tempat yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan yang kita lakukan ini kita tergolong hamba Allah yang selalu bersyukur, yang nantinya akan ditambah nikmatnya dengan berbagai macam nikmat yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam jangan pernah kita lupakan, karena salawat adalah merupakan sesuatu yang menentukan terhadap ibadah. Bukti nyata ketika seseorang melakukan ibadah apabila di dalamnya tidak ada sholawat, bisa berakibat kepada batal. Orang melakukan ibadah sholat, kalau di dalamnya tidak ada sholawat, maka sholatnya jelas tidak sah. Pada saat seorang umat Nabi Muhammad, ketika hamba Allah mengangkat tangan memohon, meminta, berharap dan berdoa kepada Allah, kalau doa itu tidak diawali dengan sholawat dan tidak ditutup dengan sholawat, maka dapat
dipastikan doanya tidak pernah sampai kepada Allah. Kemudian pada saat umat Nabi Muhammad mau bersolawat kepada Nabi, minimal nanti kuburnya diterangkan oleh Allah. Meniti siratal mustaqim akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan ketika dia mau memasuki pintu surga, pasti disambut oleh Rasulullah. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi, baik di dunia ataupun di akhirat, dia selalu dapatkan syafaat. Kalau sudah dapatkan syafaat Rasulullah, maka sudah dapat dipastikan hidupnya tidak pernah susah, hidupnya tidak pernah gelisah, dan tidak pernah keluh kesah. Untuk itu tiap hari, tiap saat, tiap ada kesempatan, jangan lupakan kalimat sholawat. Sering orang bertanya, Pak Ustadz, sholawat yang mana yang bagus? Dan sholawat itu apakah ada ketentuan? Jawabannya sederhana, sholawat yang kita mudah mengamalkannya. Apapun itu, yang namanya sholawat adalah ketika kita menyebut Rasulullah, kita memuji Rasulullah, membesarkan Rasulullah, itu namanya sholawat. Nah, dengan sholawat inilah niscaya kita akan dapat kemudahan dari berbagai macam aspek kehidupan yang sedang kita hadapi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembicaraan tentang hukum syara'. Pada pertemuan lalu sudah disampaikan tentang cabang dari hukum syara' yang disebut dengan sahih. Pada pertemuan lalu sudah disampaikan perkara yang berkaitan dengan sahih, terutama ibadah sholat. Ujar Banjar, orang sembahyang bila kada tahu syarat sembahyangnya ditolak oleh Allah. Dia sholat lalu badannya tidak bersih, dia melakukan ibadah sholat, namun sangat disayangkan pakaian yang dipakai tidak bersih. Ketika dia melakukan ibadah sholat, tempat yang dia pakai, sejadah yang dia gunakan, ternyata tidak bersih menurut kacamata fikih atau tidak sahih, sehingga ibadahnya rusak. Kalaupun badannya bersih, pakaiannya bersih, tempat sholatnya bersih, namun kalau belum masuk waktu sholat, maka tetap sholatnya juga tidak sah. Karena masuk waktu sholat ini syarat sahnya sholat. Ulun pertegas sedikit tentang menghadap ke arah kiblat, ya. Syarat sahnya sholat yang keempat menghadap ke arah kiblat. Dalam hal menghadap ke arah kiblat, di dalam kitab I'anatut Talibin dijelaskan. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, punya kita orang Banjar, itu juga sangat gamblang dijelaskan. Kalau boleh saya pertegas, mohon maaf saya berdiri Bapak Ibu ya. Arah kiblat itu jangan lebih dari garis 90 derajat sebelah kiri. Jangan lebih dari garis 90 derajat sebelah kanan.
Nah, batas nih batas. Nah. Kalau satu lingkaran 360 derajat, berarti separuh lingkaran sama dengan 180 derajat. Nah, 180. Sini 90, sini 90. Nah, ujar Datuk Kalampayan, nah, batas. Kalau kiblat di sana, ya, kiblat nih di sana. Lalu kita sholat arahnya ke kanan, selisih 30 derajat umpama, nah tak kasih itu, nah kiblat yang benar di sana, nah umpama tak kasih itu, masih bolehkah? Masih boleh, ya. Nah kasih itu, nah masih boleh, nah, ya. Ternyata kita sholat kiblatnya di sana, kita sholatnya ke sana. Masih bolehkah? Masih boleh selama tidak lebih dari garis 90 derajat, kata Imam Syafi'i masih boleh. Atau ke sana. Nah, kenapa sampai dia sholat ke sana? Karena dia tidak tahu persis mana arah kiblat yang sebenarnya. Kalau seperti sholat di masjid, tidak mungkin kita keliru. Kenapa? Arah kiblat sudah jelas, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan arah kiblat yang sudah ditentukan ini kadangkala juga salah, kadangkala, ya. Ada satu kejadian, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang kita kenal Datuk Kalampayan, pada saat beliau pulang dari Mekah masuk ke negara Indonesia, di Pulau Jawa beliau kebetulan menemui hari Jumat. Pada saat beliau sholat Jumat, seluruh orang yang ada di masjid sholatnya arah ke depan, arah ke kiblatnya ke sana. Tapi beliau beda, Bapak Ibu, yang lain ke sana, ya. Sidin ke situ, nah Sidin ke situ. Wah. Selesai sholat orang pada ribut, lalu dipanggil. Kata imamnya, Pak Kiai, kenapa sampean menghina kami? Kenapa? Kenapa sampean menghina kami? Kenapa? Kata beliau, aku ngomong aja ndak, aku berbuat saja tidak. Di mana aku menghina kalian? Kata imamnya, kami sudah semua sholat arah ke sana, kiblat kami ke sana. Kenapa sampean arah ke sana? Sama artinya sampean mengatakan kiblat kami salah. Apa jawaban beliau? Dasar salah, Jersidin. Nah. Pak Kiai, kalau engkau berani mengatakan kiblat kami salah, mampu enggak engkau membuktikan? Kata beliau, kalau mau bukti sini dekat. Berdiri Sidin, Pak Aina. Sidin baju jubah, ini gamis, lah. Sidin berlapis dengan jubah yang lebar, ya. Begitu mendekat, suruh panitianya, imamnya mendekat, diangkat beliau tangan. Nah, dilihati dari jubahnya, kelihatan Pak Ka'bahnya. Baitullahnya kelihatan, dari lengan beliau ini kelihatan Ka'bahnya. Diarahkan beliau ke arah mereka sholat, itu tidak kelihatan. Di sana Jersidin, Ka'bahnya di sana, bukan di situ, bukan. Ya. Akhirnya tertegun semua, baru mereka percaya bahwa arah kiblat di sana. Kenapa sampai kelihatan? Karomat yang diinginkan oleh Allah. Begitu buka baju kelihatan. Amun kita bang buka baju tahambur bulu katiak, kada kelihatan. Mun kita amun Datuk Kalampayan orang wali kelihatan Pak di sana. Nah, akhirnya apa? Setelah demikian, Pak Kiai kalau sudah begini gimana? Kata beliau, tenang, kata beliau, yuk kita keluar. Begitu keluar, di depan masjid, ya, dilepas beliau nih surban, kemudian ujung serban diikatkan beliau di depan masjid, ya, diikatkan beliau di tiang masjid, ditarik Sidin surban, terputar masjidnya sampai ke arah kiblat yang ditentukan, tanahnya tidak bergerak. Ini karamat Datuk Kalampayan, Pak, ya.
ada di dalam manakib besar, manakib Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, jelas itu. Nah, artinya arah kiblat kalau kita tidak mengetahuinya, boleh kita arahnya salah, tapi karena kita tidak tahu. Tapi kalau kita bawa kompas, ya, patokannya dengan kompas. Kalau kita tidak bawa kompas, patokannya matahari tenggelam. Ternyata ketika kita sholat ke matahari tenggelam, ternyata kiblatnya tidak ke situ, selisih 30 derajat, selisih 40 derajat atau lebih. Yang penting jangan lewat dari garis 90 derajat. Dalam kitab I'anatul Talibin ada petanya dijelaskan. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, artinya sholat bukan asal. Pada saat seseorang melakukan ibadah sholat, wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Yang terakhir, menutup aurat. Menutup aurat. Dalam rangka menutup aurat kita ketika sholat, baik laki-laki atau perempuan, pasti perlu yang namanya pakaian. Betul kah? Pakaian, Pak. Allah katakan, Rasul sampaikan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaianmu yang paling baik, ambil pakaianmu yang paling bersih ketika engkau hendak menghadap Allah, ketika engkau hendak masuk ke masjidnya Allah. Kalimatnya jelas, khudhu zinatakum. Kalau perlu hiasi dirimu. Makanya sunat harum-harum sunat. Hendak ke masjid nih, nah, ambil pakaian yang paling bagus, cari pakaian yang paling bersih, ya. Jangan sembrono, jangan asal. Ada ketentuan, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil pakaian yang paling baik setiap engkau kepingin masuk ke dalam masjid. Artinya ketika kepingin sholat kepada Allah. Nah, dalam memilih pakaian, kata Syekh Abdurrahman Siddiq Tambilahan, cucunya Datuk Kalampayan, di dalam kitab Asrar Risalah dijelaskan kesempurnaan pakaian ada 3, ya. Pakaian yang sempurna menurut ketentuan Allah dan Rasul di dalam sholat ada 3. Pertama, bersumber dari harta yang halal. Nih, ya, biar bagus mencuntanan harus dipakai. Meskipun bagus, meskipun baik, motifnya bagus, lebih baik dari yang lain. Ada pakaian kita banyak macamnya, cari dan pilih yang bersumber dari harta yang paling halal. Contoh ya, kita kerja, kita punya aktivitas, kita punya bisnis, tapi kita ngajar. Nah, hasil bisnis dengan hasil mengajar beda, ya. Kalau boleh gamblang saya contohkan, mohon maaf saya tidak mengada-ada ya. Kalau pakaian ini yang saya pakai ini kasih orang, Pak, ya, dikasih Pak Haji Darlis Patolongi, dikasih beliau, nyaman dipakai, nyebari orang lah, nyata halal dibari orang. Nah, kalau seandainya saya ngisi nih ceramah di sini atau dimanapun, mohon maaf, ketika pulang pasti saya dikasih duit, pasti dikasih amplop ada isinya lah. Nah, lalu ulun tukarakan ke pakaian halal, Pak, halal itu ya, karena titik keringat kita. Ada seorang tukang, dia bekerja dengan tenaganya sampai titik keringatnya, begitu dapat upah dibelikan pakaian untuk
sholat, masya Allah, bagus Pak, halal itu namanya. Meskipun ada pakaian tapi dari harta yang sumbernya ndak jelas, ndak usah dipakai, ndak usah dipakai untuk sholat. Kalau untuk jalan-jalan ndak apa-apa. Untuk sholat pilih yang paling halal. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam hal ini patut saya ungkap satu cerita. Dulu ya, pada saat saya masih di pondok pesantren Darussalam Martapura, saya mendampingi paman saya, Guru Haji Muhammad Jarkasi, miruainya Abbas Kumpul. 9 tahun saya sebantal dengan beliau ya. Nah insya Allah saya banyak menggali ilmu dari beliau. Yang saya aneh ya, lama saya mencermati baru sadar, setiap beliau bikin baju kantongnya selalu 4. Nah 2 sini 2, baju top sidin, baju apa yo, jasmini lah, itu kantongnya selalu 4, sini 2 sini 2. Sering saya bertanya, Pak, kenapa bah jadi kantongnya sampai 4 buting, orang sebuting aja di atas cukup, sambil begayaan takurihing sidin. Kada menjelaskan kena pulang bilanya beolah ulun ma antar ke tukang jahit, ulun takuni pulang karena pegarang bah jadi kantongnya harus 4. Akhirnya beliau menjelaskan, sini, tahukah jersidin jadi kantong pun abah ini 4, nang lain 3 aja. Abah nakai jersidin ma andak duit nang paling halal. Nah di sebelah kanan atas, kanan atas, ini duit nang paling halal, nang cagar nukar makanan, nah, nang cagar nukar pakaian, pakai sembahyang, sebelah kanan atas. Nah kalau yang beliau jalan ketemu jamaah kajali orang duit, nah guru ada rezeki sedikit cup masukkan di kantong sidin, guru ulun bersedekah dibari orang, nah ke kiri atas masuknya Pak, ke kiri atas jadi sidin masuknya. Kalau sidin kan banyak besi kontrakan sewaan rumah banyak, nah dari hasil sewaan kalau beliau berjalan masuknya sebelah kanan tapi bawah. Kalau yang tidak jelas, nah kiri, tapi jarang beisi, nah kiri bawah tuh jarang beisi. Nah kalau di sini berjalan beli makanan, kalau ternyata yang di kanan atas habis, beliau berhenti. Meskipun yang kiri atas masih banyak, beliau tidak akan menggunakan uang yang di kantong sebelah kiri atas kalau yang kanan atas sudah habis. Artinya dalam hal makanan beliau sangat ihtiyat. Begitu pula almarhum Abbas Kumpul. Tahun 86 kami ziarah ke Besirih Pak ya. Kalau dulu dari Kuin bermobil sampai Kuin, turun ke bawah berkapal. Nah di kapal kan rame orang berjual pasar terapung, rame orang merapat. Nah di kapal ampah ke Besirih, mulai di Kuin ke Besirih nah. Mulai Teluk Tiram darat arah ke Besirih. Nah di kapal sini rame yang lainnya hendak menukarakan sidin, ujar sidin kada, unda ada aja duit, jar abah gurun, unda ada aja duit, jar sidin. Sekapal Pak, ulun melihat dengan mata kepala melihat. Dikeluarkan sidin kantong atas sebelah kanan, bayari sidin dulu, tukarlah jersidin seadanya, kutukar seadanya makanan ini. Nggih guru ay kami jual, hanya diambil sidin, hanya dimakan sidin. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita makan harusnya berakad dulu, karena akad di dalam jual beli hukumnya wajib. Tukarlah jersidin, ambil hanya dimakan.
Ada kita kada makan dulu hanya bayar. Di mana akadnya? Coba Pak ya. Di sini bedanya orang alim dengan yang tidak. Orang alim akan tahu cara yang sebenarnya, mereka akan memakai cara yang paling ihtiyat, yang paling halal, yang paling disukai oleh Allah dan Rasul. Oleh sebab itu memilih pakaian untuk sholat, ambil dari pakaian yang bersumber dari harta yang paling halal. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Nah yang kedua, pakaian itu muwafaqah bisunnati Rasul. Muwafaqah bisunnati Rasul ya. Maksudnya muwafaqah bisunnati Rasul harus sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan sholat memakai pakaian yang sembarangan, terutama mohon maaf ibu-ibu, karena pakaian kita ini tujuannya menutup aurat ya. Sampai di mana aurat perempuan, sampai di mana batas aurat laki-laki harus jelas. Kalau tidak tertutup maka sholatnya dinyatakan tidak sahih atau tidak sah. Contoh, seorang perempuan sudah pakai mukena namun rambutnya keluar. Seorang perempuan yang sudah pakai mukena, mohon maaf, ternyata belakang tangannya kelihatan. Menurut Imam Syafi'i tidak sah sholatnya ya. Meskipun menurut imam yang lain ada yang mengatakan masih sah. Sebab aurat perempuan pada saat sholat seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Nah, muka lawan telapak tangan aja. Nah, telapak tangan ujar Imam Abu Hanifah, Imam Hambali dan Imam Hanafi, Hambali dan Imam Maliki. Nah telapak ya. Tidak termasuk yang samping Pak, tidak termasuk. Nah telapaknya. Kalau menurut Imam Syafi'i, nah ini termasuk Pak. Efek yang terjadi ketika ini dinyatakan telapak tangan yang putihnya telapak tangan, kalau tersentuh parat atau zakar maka batal. Kalau menurut imam yang tiga yang lain ini bila mencapai lawan yang ini hanya batal, amun yang ini kada. Tapi jar Imam Syafi'i tersentuh samping pun batal. Nah, termasuk pada saat waktu sholat ini harus ditutup karena ini aurat. Sering ibu-ibu ininya terbuka. Kenapa? Karena kadang tidak sadar. Mohon maaf, sering kita memakai mukena rukoh itu yang dibuat oleh orang kafir. Produksinya produksi orang kafirnya kada tahu aturan. Nang bejualnya orang Islam tapi nang beolah orang kafir. Di luar sana pabriknya, kirimnya ke sini, kita nang memakai, makanya sering terjadi tidak memenuhi syarat. Kalau melihat kondisi begitu harus kita yang mensikapinya, ibu yang menentukan. Jangan turuti kalau memang tidak memenuhi syarat, nggak usah dipakai. Ternyata masih terbuka, usahakan bagaimana caranya supaya tertutup, bagaimana caranya supaya aurat tidak terbuka, bagaimana caranya, ibu yang atur ya. Kalau laki-laki gampang Pak, aurat kita nih mulai pusat sampai lutut. Kita nih sembahyang lah, sembahyang tutupin berselawar aja, berselawar katok aja boleh Pak. Naikkan sampai ke atas pusat, sampai ke lutut tutupin ya. Sembahyang kada berbaju sah masih. Kenapa? Batas aurat sampai lutut ya.
Tapi meskipun penuh, pakai celana, pakai baju kaos, mohon maaf, orang-orang yang gemuk ya, itu kadang-kadang pusarnya tidak pernah tertutup. Kadang kau mengangkat sampai ke atas kegenalan parut. Lalu baju kaos, nah, Allahu Akbar, mencuhung pusat kelihatan, batal sembahyang. Nah, ajarnya ruku, lu nih lubang murid kelihatan, lah, apalaginya sujud, batal Pak sholatnya. Kenapa? Dia ndak ngerti syarat, makanya belajar gitu loh ya. Kesimpulannya, pada saat seseorang melakukan ibadah sholat, sekali lagi, pertama bersumber dari yang halal, yang kedua muwafaqah dengan sunnah Rasul. Jangan kita memilih motif saja, jangan utamakan bentuk saja, jangan utamakan mahalnya saja, utamakan yang muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai, Pak, sesuai dengan sunnah Rasul ya. Kalau tidak sesuai dengan sunnah Rasul, nggak usah dipakai. Pakai baju belang-belang, pakai baju ada gambar macan, nah di belakang sini, nah orang nang di belakang tuh hutan terganggu sembahyang orang. Nah, cari yang muwafaqah bisunnatir Rasul. Mengenai cara memilih, kita yang menentukan. Jelas Bapak Ibu ya. Yang ketiga, dalam hal berpakaian waktu sholat, jangan ada tujuan bermegah-megah. Jangan ada tujuan bermegah-megah. Maksudnya tujuan bermegah-megah, bahasa Banjarnya baagak, Pak. Hendak menampayakan, nah lawan orang, nah liati pakaianku, nah liati bajuku bagusnya. Jangan ya. Kalaupun kita memakai pakaian yang lebih baik dari yang lain, jangan dimasukkan ke dalam hati. Jangan tujuan kita untuk bermegah-megah, apalagi memakai pakaian yang aneh-aneh. Sering kita temukan ibu-ibu pakai mukena berumbai-rumbai lah, warnanya sudah belang macan, berumbai-rumbai pulang. Cari yang netral aja Pak, nang netral aja Bu, kalau bisa yang putih aja deh ya, karena putih itu paling disenangi Rasulullah. Kita pun juga kalau bisa boleh deh pakaian-pakaian yang selain dari putih boleh, hanya yang paling sempurna paling bagus adalah putih. Biar putih men betual-tual kada bagus juga lah, biar putih mun kada ada warnanya lagi kada bagus juga. Putih maksudnya bersih. Nah, melengkapi tentang hal ini, saya ulang lagi Bapak Ibu ya, kalau sudah muwafaqah dengan sunnah Rasul, tidak kita pakai dengan bermegah-megah, sudah bersumber dari harta yang halal, usahakan membersihkannya pun hati-hati. Nah, paling kada lah, nah sudah masuk mesin cuci, putar, selesai, bersih sudah, bilas lagi bersih sabunnya, ambil, nah lawan banyu mutlak, nah atau buka keran, nah cicirakan. Dengan mengalirnya air mutlak, maka gugurlah najisnya menurut kacamata ilmu fikih. Hanyar diperas, masukkan pengering, hanyar diperas, gantung dijemur, itu nang benar ya. Kalaupun sudah dikocok bersih sabunnya, masuk ke bak di sini, masuk bak sini biar 10, belum dinyatakan bersih selama tidak dibilas menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam lain, wallahu alam. Apalagi menurut Imam Sakahandak, ya ada tahu lah. Sakahandaknya bata tapas asal, nang laki kada tahu jua aturan, nang bini apalagi anak kada tahu jua aturan,
minantu kada tahu juga. Nah lalu siapa yang memberitahu? Akhirnya keliru terus. Akibat yang terjadi ketika sholat tidak sempurna tidak akan membekas kepada perbuatan sesudahnya. Kita semua tahu bahwasanya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa orang yang sudah sholat masih berbuat keji? Kenapa orang yang sudah sholat masih berbuat munkar? Periksa sholatnya. Mungkin ada yang keliru ya. Dari segi mananya? Nah jadi untuk itu Bapak Ibu, kita jangan memponis orang. Mohon maaf, jangan memponis orang. Ini saya ungkap, tidak ada niat menggurui, tidak ada ya. Tidak ada Pak. Hanya kewajiban menyampaikan. Kebetulan saya pernah membaca, pernah mendengar dari guru-guru, wajib saya sampaikan ya. Tinggal kitanya yang mendengar, mudah-mudahan sama-sama kita menyempurnakan ibadah supaya benar-benar sahih. Jelas Bapak Ibu ya. Nah dalam hal ini kembali lagi kepada isi kitab sifat 20 ya. Kenapa saya singgung-singgung tentang fikih? Mohon maaf, meskipun bukan kapling tauhid, tapi rasanya penting Pak disampaikan. Sekali lagi penting disampaikan ya. Nah di dalam cabang hukum syara sekali lagi ada yang namanya sahih. Nah yang terakhir ada yang namanya batal. Apa yang dimaksud dengan batal? Barang yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lawan daripada sahih jua adanya. Batal ini lawannya sahih Pak. Bila dinyatakan kada sah berarti batal. Bila kada sah batal. Bicara tentang perkara sah dan batalnya ibadah, tidak pernah terlepas dari sholat, puasa, zakat, haji ya. Tidak pernah terlepas. Kalau kita membaca Al-Quran tidak berwudu, itu tidak ada kaitannya dengan sah dan batalnya ya. Tidak ada kaitan sah dan batal, hanya kita mendapatkan dosa. Kita tidak berwudu lalu menyentuh Al-Quran. Kita ini dalam keadaan batal, tidak wudu lalu menyentuh Al-Quran, termasuk membawa Al-Quran. Tapi kalau membawa Al-Quran tidak disentuh, tidak apa-apa. Nang wudu, nang membuatakan ke dalam tas, lalu kita membawa tasnya, bolehkah? Boleh. Yang dilarang oleh Allah adalah menyentuh. Paham? Dalilnya di dalam suratul Waqiah, la yamassuhu illal mutahharuna tanzilum mir rabbil alamin. Jangan engkau sentuh Al-Quran. La yamassuhu, jangan sentuh Al-Quran. Illal mutahharun, kecuali kamu dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis ya. Kalau kita menyentuh Al-Quran sementara Allah melarang, hukumnya dosa. Bila kita membaca Al-Quran kada baudu, asal kada menyentuh kada apa-apa, cuman pahalanya kurang. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengutip ucapan Rasulullah, orang yang wudu baca Al-Quran pahalanya 50 Pak, satu huruf 50 pahala kalau wudu ya. Tapi kalau batal tapi tidak menyentuh itu 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Di dalam sholat satu huruf 100 pahala, kata Sayyidina Ali ya. Jadi kalau kita sholat kepingin banyak pahalanya, baca ayat yang panjang ya.
Semakin panjang ayat yang kita baca, semakin banyak pahalanya. Satu huruf dibalas 100. Tapi di luar sholat, sampean sambil duduk karena hafal, lalu sampean baca satu huruf 50 kalau suci dari hadas dan najis. Tapi kalau batal cuman 10. Kalau menyentuh dosa, ya, dosa jadinya. Nah, di dalam ibadah amaliyah di luar sholat itu kalau tidak berwudu beda dengan berwudu, ya. Meskipun tidak ada kaitan sah dan batal, tetapi pahalanya jelas beda. Untuk mendapatkan pahala yang sempurna, usahakan kita dalam keadaan wudu. Nah, jadi jangan dulu menyentuh Al-Quran kalau tidak berwudu. Apalagi membawa seenaknya, nah, bawa Quran lah. Quran yang dibawa, orangnya kada berwudu. Selama dia memegang itu, selama itulah dosa terus diberikan Allah, ya. Berkahnya ndak ada, Pak. Makanya membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran hati-hati, meletakkan Al-Quran hati-hati, Pak. Sering kita temukan di pengajian, apalagi di acara tahlilan. Mohon maaf, saya tidak menyinggung, ya, saya tidak menjelekkan. Kalangan-kalangan orang yang di majelis yang sudah biasa, majelis-majelis sholawat, kalau mereka baca Yasin rapi, Pak, letakkan Yasinnya rapi. Coba pian di bebuhan pejabat, Masya Allah lah. Tapi tidak semua pejabat, tidak. Sering saya diundang acara di tempat pejabat, kalau sudah baca Yasin, apa yang terjadi? Yasin diletakkan di bawah. Nah, dian betimbai, Pak. Ya, apa yang terjadi kalau ayat Al-Quran diletakkan di bawah, lebih rendah daripada kaki kita? Allah akan melaknat, Pak. Kenapa? Al-Quran itu wajib dihormati. Man tarakal hormat tuhramul barakat. Barang siapa yang meninggalkan kehormatan terhadap Al-Quran, tidak ada berkah, kata Rasulullah. Jelas nih, Pak. Silakan baca surah Yasin. Yasin yang kayak apakah bentuknya, selama itu ada tulisan huruf Arab, ada Al-Quran, hormati dong. Selesai baca, taruh di atas. Rancak pengajian ibu-ibu kayak itu juga toh. Angkat, taruh di atas, baru dia nggak ngerti, Pak, ya. Nah, kalau seandainya kita setelah ini nih ada yang begitu, saya minta tolong Pak, diangkat tuh Yasin, ya. Kalau sudah selesai baca Yasin, semua selesai, ambil, kumpulkan, letakkan di atas, supaya ketika nanti menyuguhkan tidak terlewati seenaknya. Ada yang telangkah, Pak. Ini terjadi, saya berani ngomong karena terjadi. Kalau tidak terjadi, ngapain saya ngomong, ya. Tolong dihormati kalau kepingin dapat berkah. Kenapa dia belajar Al-Quran kok susah? Kenapa dia belajar Al-Quran kok bebal? Karena Al-Qurannya tidak dihormati. Bari baina nah bawa Quran, nah bila dengaran Quran membawa nah di kepala orang mandak, nah paling minim kayak ini, nah. Lihat kan anakan wah ini nanya belimbai lah. Kalau boleh jujur, mohon maaf, ketika anak kita sekolah di TK Al-Quran, baik, Pak, bagus, supaya anak kita paham Al-Quran. Tapi yang paling baik lagi, jangan sampai anak yang tidak mengerti menghinakan Al-Quran. Contoh, dia berangkat ke sekolah bawa Al-Quran, namun sangat disayangkan cara membawanya tidak tahu aturan. Yang namanya aja anak-anak, ya. Siapa yang berdosa? Orang tuanya
dan gurunya juga berdosa. Dalilnya jelas. Anak ini tidak akan menghinakan Al-Quran kalau tidak disuruh gurunya bawa Al-Quran. Anak ini tidak akan menghinakan Al-Quran kalau tidak orang tuanya yang membelikan Al-Quran. Jadi menghindarkan supaya kita tidak dilaknat Allah gara-gara menghinakan Al-Quran, bamodal maksudnya tukarakan 2 buting bae, tukarakan Quran 2 buting, sebuting andak di sekolahannya, sebuting di rumah, inya berangkat kada usah bawa Al-Quran. Nah inya bersepeda, nah diandaknya diancak sepeda sambil berkantut hanya pulang. Kada kamu berdosa, siapa yang berdosa? Abah mamanya berdosa, gurunya berdosa juga lah. Supaya menghindarkan, sekali lagi ulun ulang, tukarakan Quran 2 buting, andak di sekolahan sebuting, andak di rumah sebuting, inya bolak balik kadusah bawa Al-Quran. Paham? Jelas Bapak Ibu ya? Baik, sampai di sini dulu sebelum kita lanjut. Mungkin kalau masih ada waktu kita lanjut, kalau tidak ada waktunya kita cukupkan. Untuk itu kepada Bapak Ibu, kalau ada yang perlu dipertanyakan dengan segala hormat ulun persilahkan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ini satu nih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru, yang kami tanyakan seputaran sholat. Kalau kita sholat belakangan, kalau kita mau ikut makmum, itu saya lihat masih ada 2 versi, Guru. Yang pertama, kita tepuk dulu baru niat. Ada yang niat dulu baru tepuk untuk makmum, itu bukan enggak, Guru? Atau betul semua atau mana yang betul, Guru? Terima kasih. Baik, saya berdiri jawabnya Pak ya. Ada seorang imam sholat, ada seseorang sholat ya, lalu ada datang orang lain kepingin ikut kita ya. Apa yang harus dilakukan seseorang yang datang kepingin berimam dengan kita? Dianjurkan tepuk dulu, bukan ditepuk saja, penting disentuh, ngasih tahu kabar aku ikut kamu sholat ya, sehingga yang di depan ini kalau bacaannya zahar dia harus menyaringkan bacaannya karena di belakangnya ada makmum, meskipun dia tidak dapat pahala imam ya, karena dia adaan. Yang dapat pahalanya adalah yang di belakang, yang dapat 27 yang di belakang Pak. Sholatul jamaati khairun min sholatil fadzi bisab'i wa isrina darajatan. Orang yang sholat berjamaah dapat 27 kali lipat. Siapa yang dapat? Yang di belakang. Lalu aturannya bagaimana? Ketika kita mau ikut, sentuh sini ya, atau di sini tidak apa-apa, atau di sini tidak apa-apa, jangan digelitiki, jangan sentuh. Lalu kita baru berniat ya. Kalau kita berniat dulu baru menyentuh, bahaya ya, jangan. Jadi yang benar sentuh dulu baru kita berniat sholat. Jelas Pak ya? Nah, tidak kalah penting saya sampaikan, pada saat kita menyentuh seseorang, kita kepingin ikut, ternyata dia sholat sunat, kita kira dia ini sholat fardu johor. Begitu kita sentuh, dia ternyata baru sholat sunat Pak. Sahkah sholat kita yang di belakang? Lanjut yang di belakang, lanjut, tidak apa-apa. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Maliki, menurut Imam Syafi'i, semua sah kalau dia niatnya memang makmuman, ternyata yang jadi imam sholat sunat. Bolehkah? Boleh. Sahkah sholatnya? Sah. Dapat pahalakah dia? Dapat. Nah, yang sering terjadi, kita ini sholat ya, tapi sholat kita ini mengkosor, jamak kosor ya.
yang di belakang tamam. Nah, bagaimana cara dia memberitahu si makmum kalau dia sedang mengqashar sholat? Nggak usah berbalik, nggak usah. Aku lagi mengqashar. Jangan. Pas yang di belakang menjawab juga, dikiranya Makassar. Aku orang Madura, jarnya. Kacau. Nyebab paling aku Makassar, pendengarnya orang Makassar. Aku jarnya orang Madura, pas batal kedua-duanya. Nggak usah dikasih tahu, yang penting kita sholat, begitu ada yang menyentuh, kita sadar bahwa di belakang kita ada yang ikut. Bacaannya agak nyaring sedikit, perlahan sedikit, seakan-akan kita jadi imam, meskipun kita tidak dapat pahala yang besar, tapi kita juga dapat manfaat karena membawa orang. Jelas Pak? Baik, terima kasih Pak. Masih ada, silakan. Baik. Jadi karena saya pernah tanya ya kan, kenapa kok baru sudah takbir baru tepuk gitu. Jangan beliau kalau kamu tepuk sebelum niat pada waktu sholat, tapi kalau kamu takbir dulu, niat dulu baru nepuk, berarti kamu sudah niat gitu. Kenapa saya menjawab tepuk dulu baru berniat? Kita menghindarkan dari banyaknya bergerak Pak. Imam Syafi'i mengatakan 3 kali gerak batal sholat kita, ya. Kalau kita sudah angkat takbir Allahu Akbar, saya contohkan, Imam Syafi'i mengatakan kalau 3 kali gerak batal, nih contoh ya. Nah, sebelum kita angkat takbir, tundukkan dulu kepala ke tempat sujud. Nah, sudah kita ini sudah tawajuh Pak, sudah konsen ya, berdiri tegak, mata ke situ. Nah, baru kita angkat ini lurus dengan kuping telinga. Nah ya, angkat, tundukkan dulu. Allahu Akbar. Cara yang kedua, Allahu Akbar. Yang pertama Allahu Akbar, akbarnya di sini kata Imam Syafi'i ya, akbarnya di sini. Nah, cara yang kedua akbarnya di sini. Meletakkan tangan ini yang memegang. 2 di sini, 2 di sini, 1 di sini. Ini yang dipegang, pergelangan tangan dipegang. Pas tepat di sini, Pak. Bukan begitu, bukan, ya. Nah, yang dipertanyakan, kenapa kita niat dulu baru menyentuh atau menyentuh dulu baru niat? Saya sarankan sentuh dulu baru berniat, supaya ketika kita sudah qiyam, kita menyentuh khawatir nih 2-3 kali gerak. Nah, akad takbir saja kalau nih Allah ya, Allahu Akbar, lalu angkat, enggak apa-apa. 1, 2, ini sudah tidak dihitung 3. Tapi kalau begini, Allah ya, bersamaan dengan meletakkan lalu mengangkat kepala, buka kitab Sabilal Muhtadin, batal sholatnya Pak ya. Kenapa? 1, 2, 3 kali gerak berarti ya. Supaya tidak 3 kali gerak, nah angkat dulu Allahu Akbar, sempurnakan dulu qiyam, baru kepala angkat sedikit boleh. Tapi kalau bersamaan, buka kitabnya, kata Imam Syafi'i batal karena 3 kali gerak. Nah 3. Nah, kita sudah qiyam, menyentuh 1, 2, enggak apa-apa, masih baru 2, masih boleh. Tapi kalau kita belum sholat, kita menyentuh dulu ya, sentuh dulu, baru kita niat. Nah, Allahu Akbar, sudah tidak terganggu lagi. Makanya saya sarankan sentuh dulu baru kita niat. Apakah yang niat itu baru sentuh salah? Tidak salah. Saya tidak menyalahkan itu ya. Kalau bagi saya lebih baik sentuh dulu baru kita berniat, supaya kita ini tidak terganggu Pak. Jelas Pak ya? Baik, materi Bapak. Alhamdulillah.
Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Pertanyaan Runa ada 2 guru, mudah-mudahan bisa cukuplah waktunya. Yang pertama begini guru, tadi guru menyinggung berkaitan dengan Al-Quran. Sekarang ini Al-Quran kan ukurannya macam-macam guru lah, ada besar, ada halus. Nah yang halus ini yang khawatir guru minta penjelasan pian. Al-Quran ini halus dikantongi guru, dibawa kemana-mana dikantongi. Oleh nggak tahu sudah wudu atau belum. Itu yang pertama. Kedua, sekarang ini zaman modern guru lah. Al-Quran itu semua sebagian atau ayat tertentu dimasukkan dalam HP guru. Nah bahkan ketika hari besar ya, Maulud atau Isra Mi'raj, yang mengaji itu pakai HP guru. Nah jadi semua ayat Quran itu kebanyakan sudah masuk dalam HP, termasuk Yasin. Nah, ulun minta penjelasan pian ya berkaitan dengan 2 hal ini, minta penjelasan pian. Itu aja guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya kurang jelas Pak. Pertanyaan yang pertama kurang jelas, tapi yang kedua saya jawab yang kedua dulu ya. Ketika seseorang memasukkan memori Al-Quran ke dalam handphone ya, banyak tuh handphone saya pun ada surah Yasin, bahkan 1 Al-Quran ada di dalam sini ya. Nah bagaimana hukumnya kita menyentuh handphone yang di dalamnya ada isi Al-Quran ya, ada memori Al-Quran. Bagaimana hukumnya kita membawa handphone yang di dalamnya ada memori Al-Quran 1 khatam, kita masuk ke dalam WC? Apakah menghinakan Al-Quran? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak dibuka ya. Kalau seandainya dia buka aplikasinya, dia buka ya, lalu kelihatan tulisannya Al-Quran, dia menyentuh tulisannya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau seandainya dia buka aplikasinya lalu dia lihat, dia letakkan, dia tidak dalam keadaan wudhu, tidak apa-apa, tunggu sampai mati kemudian kembalikan, hilang dia kan, dianggap sudah masuk ke dalam. Dalilnya kias kepada orang-orang nih, anak-anak yang hafal Al-Quran ya, selama itu dia tidak buka, dia tidak keluarkan, dia masuk ke dalam WC tidak apa-apa. Kalau seandainya tidak boleh masuk ke dalam WC, gimananya behera orang hafal Quran kayak apa ini anak masuk ke dalam WC? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Selama tidak dikeluarkan, kalau dia membaca Al-Quran di dalam WC tidak boleh ya. Tapi kalau dia baca di luar WC tidak apa-apa. Atau orang yang menyentuh dia bolehkah? Tidak apa-apa, karena ada posisi di dalam. Sama masuk handphone tadi sama ya, kecuali dibuka lalu disentuh kada boleh. Kalau membawa HP-nya aja tidak masalah. Nah yang pertama tadi Pak, apa pertanyaannya? Kurang jelas. Ukuran Al-Quran guru, Al-Quran ini macam-macam, ada besar, halus. Nah kemudian Al-Quran halus ini dikantongin guru, dibawa kemana-mana. Oh ya itu. Terus yang berkaitan dengan HP tadi, ketika kita membaca surah yang dalam HP itu, apa kita harus berwudu guru? Itu aja guru. Ya baik. Jadi ukuran Al-Quran yang boleh dibawa yang bagaimana, yang boleh dibawa kemana-mana, selama ada tulisan Al-Quran sekecil apapun, tetap hukumnya Al-Quran. Kalau membawa Al-Quran dan menyentuh Al-Quran, terutama menyentuh, harus dalam keadaan wudhu. Kalau tidak berwudhu jadi dosa ya, jadi dosa Pak. Nah termasuk membaca. Orang yang membaca Al-Quran lewat handphone bolehkah? Boleh, cuman usahakan berwudu. Kalau ternyata kita tidak berwudu, nggak usah deh buka HP dulu, paham? Kita Pak yang ngatur ya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya menyentuh Al-Quran hukumnya haram kalau tidak berwudu,
Nah, lalu kita punya di dalam handphone, jangan dibuka, bahapal aja sudah. Amun kawa hafal, amun kada wudhu dulu baru buka Al-Quran yang ada di handphone. Jelas Pak? Ya. Baik, sebenarnya masih banyak yang perlu. Oke Pak, satu aja Pak, satu waktunya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan sholat kita harus menghadap Ka'bah tadi yang dijelaskan Tuan Guru, kami menanyakan kalau kita sholat di pesawat mungkin kan kita tidak 180 derajatnya. Iya. Nah itu bagaimana Guru? Itu yang pertama. Terus kedua, pada saat kita sholat berjamaah mungkin kita posisi rakaat yang harus kita ulang itu apakah kita tertinggal pada saat ruku atau sujud pertamanya Guru? Mungkin itu, terima kasih. Yang kedua Pak, coba ulang Bang, yang kedua tadi ketika kita sholat berjamaah, pada saat kita sholat berjamaah yang harus diulang pada saat kita tertinggal ruku atau sujud pertama pada saat kita rakaat itu yang kita ulangi yang mananya? Jadi kita mengulang rakaat pertama itu pada saat posisi di mana Guru? Oke. Baik, yang pertama kalau kita sholat di dalam pesawat ya Pak ya, atau kita sholat di kapal, pertama yang harus kita pahami, angkat takbir pertama harus menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kapalnya berputar, tidak apa-apa, terputar no kapalnya, ada apa-apa. Yang penting pada saat pertama kita hadap ke arah kiblat kalau di kapal. Tapi kalau di pesawat kita tidak tahu arah kiblat, kita menyuruh pilot arahkan ke sana, tidak mungkin Pak ya. Yang penting kita sholat mengarah kemana kita arahnya. Tapi kalau sampean punya alat yang namanya kompas, buka dulu. Ini kursi ini hadap ke sana. Ternyata begitu kita buka kompas di dalam pesawat, kiblatnya ke sana, bermiring pian sedikit. Lah, kalau ternyata di sana pengguru kiblatnya, masuk kita bawa paling di kursinya lah. Ya kalau memang mau ya silakan, kalau tidak ambil secara umum. Yang penting kita sholat menghormati waktu sampai di tempat, kalau masih ada waktunya ulangi, kalau tidak dikodok. Nah bagus Pak, jelas Pak ya. Nah yang kedua, pada saat kita sholat sebagai makmum kita masbuk ketinggalan batas 1 rakaat, batas Pak ya. Nah, batas 1 rakaat adalah pada ruku. Maksudnya kalau kita sempat ikut ruku dengan imam dapat 1 rakaat. Sampean datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, langsung ikut ruku ya, dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam sudah sujud, hilang sudah. Jadi batasnya 1 rakaat. Termasuk nih, tolong garis bawahi, tolong perhatikan baik-baik. Banyak makmum yang kasak kusuk ya, imam sudah jelas-jelas ruku, dia belum ikut. Guru saya bilang jelas kitabnya, kalau kita tidak sempat ikut ruku, hilang 1 rakaat. Hati-hati loh ini. Kalau imam sudah ruku, kita jangan lambat-lambat. Guru ajar imamnya cepat benar, biar aja umpati cepat. Nah bagaimana? Udah jelas imamnya cepat, umpati cepat. Bilanya imam sudah ruku, ikut ruku meskipun kita belum selesai Fatihah ya, karena kita makmum. Yang menanggung Fatihah kita adalah imam. Kalau kita tidak sempat ikut ruku, hilang 1 rakaat ya. Usahakan ikut ruku ya. Kalau sudah ikut ruku dapat 1 rakaat. Nah ketika kita datang imam sudah ruku, kita mau ikut ruku jadi i'tidal, hilang 1 rakaat. Jadi ulangi yang 1 rakaat tadi. Jelas Pak? Baik, kita cukupkan Bapak Ibu ya. Meskipun sebenarnya masih banyak, saya yakin masih banyak yang perlu dipertanyakan.
karena waktu juga membatasi. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mari sama-sama kita berdoa semoga pertemuan ini mendatangkan rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah dari Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridhonya Allah, dan dengan ridhonya semoga kita dikumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sirin Nabi wa alin Nabi wa bisiril Fatihah bil qabul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika salihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Salah hilap saya pribadi mohon ampun maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kepercayaan yang diberikan, semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi.